Halo rekan-rekan, pada video kali ini kita akan membahas mekanisme verifikasi pindah DTSEN pada aplikasi 6ng. Untuk pengajuan pindah dalam 6ng memiliki beberapa mekanisme dan tahapan yang perlu dipahami agar prosesnya berjalan dengan benar dan sesuai ketentuan. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya secara bertahap, melihat nanti jenis pindah datanya itu bagaimana. Jadi pastikan Anda menyimak video ini sampai selesai agar tidak ada tahapan yang terlewat. Nah, jadi untuk pindah ini saya golongkan menjadi 4 kondisi. Yang pertama, pindah satu keluarga antar kota atau kabupaten atau provinsi. Untuk yang ini nanti hanya bisa dilakukan oleh akun kabupaten. Kemudian pindah salah satu anggota keluarga antar kota, antar kabupaten atau antar provinsi. Maksudnya apabila ada satu keluarga yang berjumlah 4 orang, kemudian anaknya menikah sehingga harus pecah kakak baru. Nah, ini nanti hanya bisa dilakukan oleh akun desa. Kemudian yang bawah ini ada pindah satu keluarga antar desa atau kecamatan dan pindah salah satu anggota keluarganya antar desa atau kecamatan. Ini juga hanya bisa dilakukan oleh desa. Jadi tiga ini hanya bisa dilakukan di akun desa. Nah, jadi jika saya zoom out seperti ini ya, saya ulangi kembali, jika yang pindah satu keluarga antar kota atau kabupaten atau provinsi itu dilakukan lewat akun kabupaten, nanti melalui mekanisme pindah domisili. Ini hanya ada di akun kabupaten. Menunya ini ada di perbaikan data nantinya. Nah, jadi ini nanti dari desa cukup dengan melampirkan surat pindah domisili saja atau surat keterangan warga tersebut saat ini berdomisili di mana. Jadi ini contohnya yang surat domisili dari desa atau menggunakan ini surat pindah dari Capil. Nah, sedangkan yang bawah, pindah salah satu anggota keluarganya antar kota atau kabupaten atau provinsi, ini sama dengan yang pindah antar desa atau kecamatan. Karena kalau kita lakukan, yang pindah itu hanya satu orang, kita kok pakai menu yang ini, nanti akan terpindah semuanya. Jadi kita tidak menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah. Nah, kalau cuma satu, nanti lewatnya mekanisme pembaruan keluarga DTSEN pada akun desa. Untuk yang pertama, ini akan kita bahas dalam video ini. Di video ini nanti akan terbagi menjadi 2 part. Ini part 1 untuk perbaikan data yang via kabupaten, sedangkan video berikutnya yang pembaruan keluarga DTSEN pada akun desa. Nah, untuk yang perbaikan pindah domisili di tingkat kabupaten, yang perlu disiapkan adalah surat pindah. Untuk yang pindah antar kabupaten, nanti ada 2 mekanisme yang berbeda, yaitu yang pertama, pindah masuk atau pindah keluar. Nah, untuk yang masuk, artinya dari kabupaten lain menuju kabupaten Kendal, nanti kita perlu yang pertama surat keterangan pindah atau domisili, suket domisili. Sebenarnya ini ada semua ya, baik yang pindah keluar maupun masuk. Terus kalau masuk, verifikator kabupaten perlu melengkapi data aset-aset. Jadi nanti akan saya share, ya bisa di-download di link di bawah, beberapa isian aset. Contohnya seperti ini. Jadi ada pengajuan pindah wilayah, nanti diisi NIK, nomor KK, dan nama kepala keluarganya di sini. Kemudian ini di print, dicentang, status kepemilikan bangunannya, milik sendiri, kontrak, atau sewa, atau bebas sewa. Jadi mirip seperti input di menu pembaruan. Hanya saja kalau yang pindah wilayah, untuk saat ini belum ada keperluan untuk input GPS, geotag. Nah, ini nanti diisi jumlahnya. Kemudian untuk nomor PLN juga ID pelanggannya. Jika bingung, silakan dikirimi foto KWH meternya saja. Nanti biar admin kabupaten yang melihat. Tapi kalau bisa ditulis malah lebih bagus. Kemudian nanti dilampirkan foto KK terbaru, foto rumah tampak depan, serta foto rumah tampak dalam. Ini nanti akan diupload sama halnya seperti petugas desa melakukan pembaharuan DTSEN. Kemudian untuk yang pindah keluar, ini cukup surat pindah domisili saja ya. Jadi yang pindah masuk perlu 2 ini, untuk yang pindah keluar cukup surat domisili saja. Untuk yang pindah masuk nanti perlu juga ada foto ya, tadi ya, foto rumah depan dan dalam. Kemudian ada KK terbaru dan juga KWH meter, ini opsional.
Ini contohnya nanti pada akun kabupaten yang akan dipindahkan, kita tinggal paste di sini yang sudah di copy nomor kakaknya, kemudian klik cari. Nanti ketika sudah muncul dari kabupaten hanya cukup klik proses, kemudian mengisi isian alamat terbarunya dan mengupload surat keterangan pindah yang tadi, baik berupa surat yang dari Dukcapil atau surat keterangan domisili dari desa di mana keluarga tersebut sekarang tinggal. Apabila pengajuan masuk seperti ini Bapak Ibu, kita harus melengkapi asetnya. Jika sudah diisi seperti ini, selanjutnya aset yang dimiliki ini sudah tidak bisa diedit, dan yang terakhir foto yang telah diupload. Jika di sini statusnya Dinas Sosial Kabupaten yang terbaru sudah mengisi aset, maka Dinas Sosial Kabupaten yang lama harus melakukan approval. Nanti ada di bagian menu pengajuan keluar wilayah. Nantinya hanya tinggal klik proses saja. Seperti ini. Kemudian simpan. Jika sudah sesuai ya, ini kebetulan saya menggunakan tab yang tidak support dengan baca PDF, kemudian tinggal klik simpan saja, nanti akan tertulis sudah disetujui seperti ini. Apabila Dinas Sosial tempat yang baru belum melakukan pengisian aset, maka di sini notifikasinya aset dan file belum dilengkapi oleh Dinsos tujuan. Ya, demikian untuk pengajuan domisili. Nantinya pengajuan domisili ini baik yang melalui akun kabupaten maupun akun desa, prosesnya menunggu penetapan DTSEN secara umum, yaitu tiap triwulan sekali, jadi tetap harus bersabar. Demikian penjelasan umum terkait mekanisme verifikasi pada aplikasi 6NG akun kabupaten. Jadi di video ini kita sudah membahas gambaran awal dan kewenangan di tingkat kabupaten. Selanjutnya pada video part kedua akan saya jelaskan mekanisme pindah antar desa maupun antar kecamatan yang prosesnya dilakukan melalui pembaruan DTSEN di akun desa. Pastikan Anda menonton video lanjutan tersebut agar pemahaman mekanisme pindah di 6NG dapat dipahami secara menyeluruh. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Klik subscribe supaya mendapatkan notifikasi saat video terbaru sudah rilis. Sampai bertemu pada video selanjutnya.